Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafshuhu ba'da dafnihi linnaqli wa ghairihi haramun illa li dhururatin bi an dufina bila ghuslin wa huwa wajibul ghusli fayajibu nafshuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsuhu utawi bongkar kubur ba'da dafnihi ing dalem sawise mendem mayit binakli krono arai mindah mayit wa ghairihi lan saliyane naqal iku haramun haram illa angin olah harami li dzaruratin krono dharurat gambarane dianggu finagawan yento den pendem sapa mayit bila husrin kelantan poten tusi wa huwa hali utai mayit iku wajibul husli wong kang wajib den tusi mongso mayit wajib den tusi fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur milati tadarukan krono nusuli li huslihi maring medusi mayit al wajibi kang wajib kandi uli wajib malam yataghayyar selagi durung owah apa mayit. Ulang dikon sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam kitab Syarah Muhadzab ndikane walis sholati alaihi walis sholati lan krono arai nyolati alaihi ing atase mayit. Ulang dikon sapa Nawawi fa ing taghayyara mongko lamun owah sapa mayit apa mayit wa khusya dan den wedeni den kuatiri apa fasaduhu rusae mayit lam yajus mongko ora wenang apa nafsuhu bongkar kubur lima krono perkara fihi kang iku ing dalem min intihaki hurmatihi utawi merusak kehormatane mayit. Qauluhu aw fi ardin aw thawbin makhsubaini aw fi ardin atau ing dalam bumi aw thawbin to klambi dodot makhsubaini kang den ghosop karuni fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur liratihi krono balekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taghayyara senajan owah apa mayit milate liuradda supaya den balekaken apa kulun saben-saben siji ai min ardin aw saubin mahsubain den balekakene ala sahibihi ing atase wong kang duweni kulun wong kang duweni arat atau duweni saub Bekandi dalam yardo arikelani ora ridho sopo sahib bibaqaihi kelawan tetepi mayit ing dalam lemah ing dalam kuburane. Wa fi thawbilan iku tetep ing dalam masalah klambi zodot sing tinggu mayit wajhun tai wajah annahu temen setuhune kelakuan iku la yajuzu rawenang opo annamsu bongkar liraddihi krono arai balekaken saub li'annahu krono temen setuhune saub li'annahu krono temen setuhune saub iku katalifi kaya dene barang kang wis rusak fayu'ta mongko den paringi sapa sahibuhu wong kang duweni saub den paringi qimatahu ing regane saub awaqa'a atau tumibo fihi ing dalam kubur ay fil qabri tegese ing dalam kubur apa malun bondo potamun kaya dene cincin ali-ali au ghairuhu utawa saliyane contoh ya au ghairuhu utawa saliyane khatam fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur li akhlihi krana ngalap mengambil mal tadi. Kolan dikasapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab hakadha kaya mengkono-mengkono waqa'a fihi malun atlaqahu mutlaqakan ing
haka ing kada sapa ashabuna pira-pira sahabat kita Syafi'iyah muqayyadahu lan mutlakaken lan ngoyidi ing mutlak sapa al-musannif musannif bima kelawan perkara barang idza talabahu alikalane nyuprih ing mal sapa sahibuhu wong kang duweni mal walam yuwafiquhu lan ora nyocoki sapa ashab ing musannif ala taqidi ing atase taqid tegese taqid bima idza talabahu sahibuhu. Jadi hukum di sini menjelaskan tentang hukum membongkar kubur setelah mayit itu dipendam. Setelah mayit dipendam, kemudian bagaimana hukum membongkarnya itu? Disebutkan bahwa nafsuhu ba'da dafnihi linaqli wa ghairi haramun. Hukum asal membongkar kubur dengan alasan apapun itu adalah haram. Ini namanya hukum asalnya. Dan ini keharaman hukum membongkar mayit, membongkar kubur itu bukan hanya merupakan pendapat mazhab Syafi'i saja. Ini sudah menjadi ittifaq dari seluruh mazhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah bahwa membongkar kubur itu jika tidak ada ngilat lain yang syar'i maka hukumnya haram. Jadi hukum asal membongkar kubur itu adalah haramun. Ngilatnya apa? Ngilatnya adalah li'annahu hatkun li hurmatil mayit, karena bongkar kubur itu adalah merusak kehormatan mayit. Tegese mayit itu ketika sudah dikubur, semua sepakat, semua ulama mazhab itu sepakat mayit itu berhak tidak diganggu di kuburnya itu dengan cara apapun, baik dipindah maupun sekedar untuk dibongkar saja untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ngilat asal tadi, hukum asal tadi yang dingilati dengan hadku hurmatil mayit, ngilat hukum asal haramnya membongkar kubur karena alasan merusak kehormatan mayit itu dapat berubah. Apa ngilat yang merubah hukum asal tadi? Yaitu darurat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi jika ada kondisi yang memenuhi aspek darurat maka boleh membongkar kubur menurut mazhab Syafi'i. Nanti tafsilannya menurut mazhab lain setelah penjelasan tentang mazhab Syafi'i dulu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada ngilat darurat, alasan darurat, maka mayit itu tidak boleh dibongkar. Nah, yang dimaksud darurat di sini ini dicontohkan bi'angdufina bila husrin, mayit tidak dimandikan, maka dibongkar kuburnya kemudian dimandikan. Mayit dikubur di tanah atau di baju, di tanah ghasab, tanah ilegal, tanah milik orang lain tanpa izin, tanah curian dan sebagainya, itu dibongkar, dipindah. Kemudian misalkan lagi dicontohkan di sini aufi thawbin mahzubain, baju yang dipakai oleh mayit itu baju yang ghazab, itu juga dibongkar kemudian diberikan kepada pemiliknya bajunya itu. Atau terjatuh dalam kubur itu harta, sementara pemiliknya itu menuntut harta itu untuk dikembalikan, maka ya dibongkar kuburnya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa darurat itu bisa merubah hukum asal tidak bolehnya membongkar kubur. Nah, pertanyaannya kemudian, setiap masalah jika kita mau mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i, misalkan ada masalah keluarga ingin membongkar mayit, keluarga ingin memindahkan mayit, seperti terjadi banyak kasus sekarang, banyak
banyak pasien COVID-19 dikuburkan di tempat tertentu, di tempat yang khusus untuk jenazah COVID, kemudian dipindahkan oleh keluarganya ke makam umum atau makam yang disediakan khusus untuk keluarga si jenazah tadi. Pertanyaannya bagaimana kalau diselesaikan dengan menggunakan mazhab Syafi'i? Ya, alasan membongkar pindah mayitnya itu ya harus darurat, harus memenuhi aspek darurat sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang dimaksud darurat itu darurat itu adalah fi'lu ma la yumkinu takhallusu minhu. Ini kalau dalam usul fikih kan semuanya maknanya seperti itu walaupun redaksinya berbeda. Ya darurah ya al-fi'lu alladzi la yumkinu takhallusu minhu. Darurat itu adalah melaksanakan perbuatan yang tidak mungkin dapat dihindari. Contoh misalkan di sini memandikan mayit yang terlanjur dikubur, padahal mayit itu termasuk kategori jenazah mayit yang harus dimandikan. Beda dengan mayit yang mati syahid kan tidak wajib dimandikan. Jika ada mayit itu terlanjur dikubur padahal dia tidak dimandikan, berarti kan hak mayit itu tidak terpenuhi di situ. Atau bahasa lain, mayit wajib dimandikan tetapi tidak dimandikan. Nah, bagaimana cara memandikannya? Bisa nggak dimandikan tanpa membongkar kuburnya? Itu kan tidak bisa. Karena tidak bisa, maka ya harus dibongkar. Sehingga ini kan pas jika diterapkan dengan takrif darurat tadi, al-fi'lu alladzi la yumkinu takhallusu minhu, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbeda kasusnya dengan misalkan mayit sudah dikubur tapi belum disolati. Ini akan beda karena menyolati mayit itu bisa dilakukan dengan tidak harus membongkar kubur itu. Bisa. Karena praktek sendiri yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu pernah ketika ada salah satu sahabat yang meninggal dunia di malam hari, Kanjeng Nabi itu tidak diberitahu malam hari. Sahabat itu sungkan menggugah Kanjeng Nabi malam hari, sehingga Kanjeng Nabi tidak takziah, tidak mensolati jenazah itu. Ketika besoknya Kanjeng Nabi itu tahu bahwa ada sahabat yang meninggal dan beliau itu belum takziah, belum nyolati, Kanjeng Nabi itu datang ke kuburan si jenazah itu, kemudian menyolati di atas kuburnya. Maka menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih, yang lebih sahih, meskipun di sini disebutkan bisa membongkar. Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih, jika mayit itu terlanjur dikubur dan dia belum disolati, maka pendapat yang sahih di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan menyolatinya itu di atas kubur itu, nyolati jenazahnya, tidak dengan cara membongkar. Dari sini kelihatan bahwa cara antara memandikan dan mensolati itu beda kasusnya, beda penerapannya. Karena kalau memandikan tidak ada cara lain kecuali jenazah dibongkar. Tapi untuk memandikan, untuk mensolati jenazah bisa dengan tidak membongkar kubur. Maka untuk kategori mayit yang belum disolati, sudah dipendem, sudah dimakamkan, itu menurut qaul yang sahih di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dengan cara membongkar kubur. Jadi tidak memenuhi aspek darurat kalau belum disolati. Jadi darurat itu adalah dia al-fi'lu alladzi la yumkinu takhallusu minhu, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dan darurat itu tidak bisa
dijadikan alasan semena-mena sing mendasarkan sesuatu berdasarkan darurat kan nanti bahaya. Darurat itu harus objektif sehingga dalam usul fikih sebagaimana disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu ada namanya dhawabitud darurah, batasan darurat. Dalam kitab Nadhariyatud Darurah itu Wahbah Zuhaili itu memerinci kriteria dari yang dinamakan dengan darurat. Pertama, darurat itu adalah suatu yang unsur halaknya, unsur kerusakannya itu dia bukan muntadharatan fil mustaqbal, bukan sesuatu yang akan terjadi nanti-nanti. Tapi darurat itu ada terjadi sesuatu yang unsur halaknya, sifat rusaknya itu seketika. Misalkan kalau dia tidak makan, itu ya mati tenanan. Orang mati nunggu seminggu meneh dan sebagainya. Kalau tidak makan, padahal tidak ada makanan yang halal, yang ditemukan adanya makanan yang haram, misalkan bangkai dan sebagainya, maka khauful halak terhadap kematian itu nyata, sehingga kalau nanti ditunggu maka dia bisa mati, jadi dia makan walaupun makanannya itu bangkai haram. Yang kemudian cara madhab Syekh Wahbah Zuhaili itu darurat itu juga harus memenuhi aspek ta'ayun, artinya ayat ta'ayana 'alal mutarri irtikabul mahdur asy-syar'i. Perkara yang dilakukan oleh orang yang kepepet itu adalah perkara yang satu-satunya itu. Maksudnya alayakuna hunaka wasilatun ukhra, tidak ada cara lain untuk terhindar tidak ada cara lain untuk dapat terlepas dari masalah kecuali dengan melaksanakan suatu yang sifatnya darurat tadi. Yang di sini contohkan misalkan harus membongkar kubur untuk memandikan, harus membongkar kubur untuk ketika pemilik tanah itu tidak rela terhadap adanya jenazah di tanahnya itu, padahal tanah itu dia tidak pernah mengizinkan jenazah dikubur di tempat itu. Ini tadi yang dalam syarah Mahali disebutkan au fi ardin au thawbin mahsubain. Awaqa'a fihi malun, termasuk ketika ada harta orang lain di situ jatuh. Harta termasuk harta mayit sendirilah, karena mayit itu ketika dia dikubur kan tidak boleh bawa harta. Apapun harta tidak boleh, karena itu termasuk kategori tabzir, mubazirakan barang kan haram. Maupun tidak dipendemkan, disertakan dengan jenazah, padahal itu kategori tabzir. Dengan demikian, jika ini kita jadikan acuan untuk memutuskan masalah, misalkan yang banyak terjadi sekarang ini, rame-rame mindahkan jenazah COVID atau dan sebagainya lah. Biasanya alasannya itu karena macam-macam, karena kasihan misalkan dengan mayit dikubur bersama orang-orang yang tidak dikenal di situ. Kemudian alasan lain itu ada pula, alasannya itu karena keluarga itu ingin membuktikan bahwa jenazah itu tidak terkena COVID, karena ada kasus di mana jenazah itu salah diagnosis begitu. Tidak terlanjur dikubur dengan cara protokol COVID-19, tapi setelah tes swabnya keluar, nggak taunya itu negatif. Nah itu kan menjadi emosi keluarga lah. Ini ternyata ini apa namanya? Keluar jenazah tadi bukan COVID, tapi kok dikubur dengan cara COVID. Ya. Padahal setelah tesnya keluar dia negatif. Ya, kita kalau ada permasalahan seperti itu, jika acuannya menggunakan mazhab Syafi'i, ya harus memenuhi aspek darurat.
dalam pengertian apakah ketika dalam penanganan jenazah tadi standar yang digunakan dalam protokol penanganan jenazah COVID-19 itu sudah memenuhi aspek fikih. Misalkan jenazah itu ya dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolati. Kalau kriteria itu sudah terpenuhi kan berarti tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Sehingga jika acuannya itu, maka ya tidak boleh orang itu kemudian membongkar jenazah tadi dipindahkan ke kuburan umum, tidak boleh. Karena tidak punya aspek darurat. Daruratnya di mana? Kalau memang itu sudah dimandikan, dikafani, ya, atau kalau itu malah dibungkus pakai papan, ya, dikasih peti kan gitu. Artinya kalau semua hak-hak dari mayit ini sudah terpenuhi, maka unsur daruratnya itu kemudian apa menjadi daruratnya? Apakah ada harta yang tertinggal? Tidak ada. Tanah yang digunakan itu juga tanah resmi karena itu milik pemerintah misalkan. Kalau tidak ada alasan seperti itu, alasannya karena misalkan keluarga itu nggak nyaman dengan kondisi mayit si keluarga tadi dipisah atau dikubur bareng-bareng orang nggak dikenal, menurut mazhab Syafi'i itu nggak boleh. Apalagi kalau menurut mazhab Hanafi, karena menurut mazhab Hanafi jenazah itu ketika dikubur di suatu tempat itu mutlak abadan, dia tidak berubah, tidak boleh dibongkar, tidak boleh dipindah dengan alasan apapun, bahkan walaupun dengan alasan jenazah itu tidak dimandikan, tidak tidak menghadap kiblat dan seterusnya. Ini menurut mazhab Hanafi, tidak ada ngilat baru yang merubah dari ngilat asal haramnya membongkar jenazah dan memindahkannya. Kalau menurut Hanafiyah, Syafi'iyah masih ada peluang memindahkan, tapi dengan catatan harus memenuhi unsur darurat. Harus memenuhi unsur darurat. Jadi kalau memang tidak ada alasan darurat, ya, tidak ada alasan darurat, maka tidak boleh. Misal biasanya yang muncul itu adalah alasan kasihan, kemudian alasan kurang nyaman bahwa jenazah itu dikubur bareng dengan mayit-mayit yang tidak jelas, misalnya apakah mayit itu sholat atau mayit itu dan seterusnya lah. Biasanya alasannya faktor-faktor seperti itu, atau ya mungkin wasiat dan sebagainya, ya, tapi ini semua akan bentur. Bahkan jika itu wasiat pun tidak wajib dilaksanakan, ya, tidak wajib dilaksanakan. Jadi satu-satunya cara adalah memenuhi aspek darurat jika menggunakan mazhab Syafi'i. Itu menggunakan mazhab Syafi'i. Pindah jenazah COVID itu nggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau misalkan ngotot, karena memang fikih itu ya luas, bisa satu mazhab nggak boleh, misalkan dia menggunakan pendapat mazhab lain. Yang boleh kan memang ada mazhab Maliki dan mazhab Ahmad. Menurut mazhab Maliki itu boleh, dengan catatan berubah dari hukum asal yang tadinya haram dengan ngilat hukum hurmatil mayit itu ada unsur lain, yaitu adanya maslahat. Jadi ini boleh menurut mazhab Maliki jika ada maslahat memindahkan si jenazah, memindahkan mayit itu ke tempat baru, itu menurut mazhab Maliki ya, itu boleh jika ada unsur maslahat. Contohnya apa menurut Maliki ya, itu misalkan dicontohkan itu dipindah dari
satu kuburan ke kuburan lain yang lebih bagus, karena di situ jiwa solihin ya nanggani maring kubur orang lain yang dikubur di situ yang kategorinya orang solih misalnya. Tetapi mazhab Maliki sendiri menetapkan syarat yang sangat ketat. Syaratnya sangat ketat. Jika ada 3 syarat bahkan mazhab Maliki itu, salah satu syarat ini tidak terpenuhi ya tidak boleh. Syaratnya itu ketika memindahkan itu tidak tercecer, tidak boleh tercecer. Nah, ini kan susah, apalagi kalau jenazahnya itu sudah rusak, bagaimana nggak tercecer, nggak tertinggal. Bisyarti alayan fajiro itu ketika kuburan itu dibongkar ya, itu jenazah ya setidaknya itu bisa dipindahkan secara utuh, karena jika tidak hati-hati, misalkan ada yang tercacar tulangnya satu dan sebagainya, maka itu kategori betul-betul apa namanya merusak kehormatan mayit. Ya, haknya mayit itu menjadi tercerai berai haknya itu karena jika memindahkannya itu tidak hati-hati. Ya. Kemudian mindahkannya juga itu ya harus ada unsur maslahat yang memang objektif penilaian maslahatnya itu. Jadi bukan sekedar maslahat yang digawe-gawe gitu ya, digawe-gawe. Misalkan contoh yang dicontohkan oleh mazhab Maliki itu karena khawatir nanti jika tetap dikubur di situ itu nanti kebanjiran, atau misalkan di situ dimakan binatang buas, itu menjadi boleh menurut mazhab Maliki ya, karena mazhab Maliki mengatakan ngilat ada ilat walaupun bukan darurat ya, jadi mereka menyebut dengan istilah maslahat, dan maslahat itu kan berarti tingkat kerumitannya di bawah dari darurat. Kalau darurat tadi ya maslahat nggak maslahat, kalau darurat ya harus ta'ayun tadi. Itu satu-satunya cara, karena tidak memandang aspek maslahat. Jadi kalau Malikiyah lebih lebih toleran. Begitu pula Hanafiyah itu juga membolehkan, bahkan Hanafiyah itu lebih ringan lagi sih. Kalau Hanafiyah itu misalkan jenazah itu dikubur kemudian dipindah pemakaman ke tempat kuburan yang lebih soleh, di mana banyak kuburan orang soleh, itu boleh, dengan catatan memang menurut mereka ketika proses pemindahan dari satu kuburan ke kuburan lain itu ma'amnit taghayyur, jadi tidak pecah, tidak berantakan jenazahnya, tidak, ya pokoknya utuh begitu loh. Meskipun, jadi kalau kita cermati, meskipun ada kol-kol yang membolehkan seperti ini ya, terkait dengan maraknya pemindahan jenazah COVID, kalau kita ditanya bagaimana rekomendasi hukumnya, kita akan menjawab bahwa jika sepanjang mayit itu hak-haknya sudah terpenuhi semua, ya catatannya itu ya, jika mayit itu haknya sudah terpenuhi semua, mulai dari dia dimandikan, dikafani, disolati, terus ya dikuburkan layaknya orang-orang muslim, kemudian tidak ada unsur hak orang lain yang masuk di kuburnya itu, tidak ada harta yang ikut masuk ke kuburan dia, dan seterusnya, semuanya itu terpenuhi, maka rekomendasinya kita ya kalau ditanya seperti itu ya tidak boleh, tidak usah, jangan ya, artinya jangan untuk dipindahkan, karena kaidah yang digunakan dalam fikih itu al-khuruj min khilafil ulama itu aula
meskipun ada yang membolehkan. Jadi keluar dari perselisihan antara ulama, menghindari benturan antar ulama. Pendapat ulama itu lebih utama dibandingkan kita menerjangnya. Maka misalnya dalam mazhab Syafi'i itu, walaupun mazhab Syafi'i tidak mewajibkan membasuh semua kepala ketika wudhu, ya, mengusap semua jami'u sya'ri itu ketika dia berwudhu, maka tetap sangat dianjurkan bagi yang bermazhab Syafi'i ketika berwudhu ya agar mengusap seluruh kepala. Karena apa? Khurujan an khilafil Malik, begitu. Dia keluar dari pendapat yang bertentangan dengan Imam Malik, karena Imam Malik kan mewajibkan. Begitu pula dalam masalah ini. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Hanafi tidak membolehkan. Maka rekomendasinya ketika ada seperti itu, ya tidak dianjurkan untuk dipindahkan jika menggunakan perspektif dari berbagai mazhab. Kalau hanya menggunakan mazhab mazhab Syafi'i saja, jika tidak memenuhi unsur darurat ya haram, tidak boleh. Berarti kan kembali ke hukum asal. Wa nafsuhu ba'da dafnihi linaqli wa ghairihi haramun, kalau tidak darurat. Jadi yang bisa merubah hukum asal dari haramnya memindah jenazah, membongkar dan sebagainya itu adalah jika ada unsur darurat.